Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setiap hari kita memiliki rutinitas yang sangat menyibukkan, kelelahan, tetapi itu semuanya kita berusaha untuk menjalaninya. Kenapa? Karena kita menyadari akan pentingnya ekonomi dalam hidup kita. Kita menyadari akan pentingnya gaji. Ya, oleh karena itu seseorang sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2. Kalau kita tanya, buat apa kamu sekolah tinggi-tinggi? Ya, mungkin kebanyakan mereka akan menjawab supaya saya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang bagus sehingga saya bisa hidup layak. Salah? Nggak ada yang salah. Ya, nggak ada yang keliru. Ya, namun para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang kelirunya ketika kita hanya memikirkan sesuatu kepentingan kehidupan dunia kita saja, tetapi kita tidak mementingkan, bahkan tidak peduli akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Rumah yang kita miliki, mobil yang kita miliki, anak dan istri yang kita miliki, kita semua sadar itu tidak akan mungkin kita bawa ke dalam kubur kita. Tetapi yang kita bawa dalam kubur kita adalah amalan solehnya kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Suatu hari yang tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak yang dimiliki oleh seseorang kecuali siapa yang datang dengan kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang suci, hati yang dibangun dengan ketakwaan, hati yang dekat dengan Allah. Inilah akan bermanfaat untuk kita. Adapun istri, keluarga, anak-anak yang kita banggakan hari ini, mereka tidak akan bisa menolong dan membela kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an, "Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih." Hari ketika Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari dengan jarak 1 jengkal. Hari di mana para nabi dan rasul yang ma'sum, mereka tidak berani mengandahkan wajah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita membutuhkan bantuan, di situ kita butuh teman untuk kita berbicara. Ternyata istri, anak-anak kita, teman-teman kita lari dari kita semuanya. Karena mereka takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang menjaga hatinya di dunia ini, menjaga ketaatannya kepada Allah, dia akan dilindungi suatu hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Dan hati ini, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, itu juga butuh nutrisi. Jadi bukan hanya fisik kita saja yang butuh nutrisi, bukan hanya wajah kita saja yang dijaga keputihannya, glowing dan semisalnya, tapi hati ini juga lebih butuh dari itu semuanya. Ya, dan nutrisi hati itu ada dalam majelis ilmu. Nutrisi hati itu ada ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, "Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana." Hanya orang-orang yang berimanlah, kata Allah, ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah,
Ketika mereka mendengar nama Allah, bergetar hati mereka. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang merasakan hal yang seperti ini, mudah-mudahan dia termasuk dari golongan orang-orang yang selamat. Tetapi ketika kita mendengar ayat Quran, mendengar hadis Rasulullah, ya, kemudian tidak ada rasa takut pada diri kita. Kita khawatir, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hati kita itu sudah menjadi gelap. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang paling harus kita jaga lebih dari menjaga hati. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya hati manusia itu bagaikan anak kecil. Anak kecil dalam waktu yang berdekatan dia bisa nangis, dia bisa ketawa. Lagi nangis ketawa. Begitulah hati manusia. Terlebih para hadirin yang hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu perkara ya, dari baik menuju kejelekan itu cepat sekali. Perubahannya begitu cepat. Iya, dari baik menuju kejelekan. Nggak perlu kita mendengar bagaimana manajemen berbuat dosa, nggak perlu. Nggak perlu kita dengar kajian motivasi untuk mengikuti langkah-langkahnya syaitan, nggak perlu. Ketika hati kita lalai dari kebaikan, hati kita lalai dari Quran, hati kita lalai dari majelis ilmu, secara otomatis hati kita itu akan condong kepada kejelekan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, badiru bil a'mali fitanan, segeralah kalian beramal karena akan datang ya fitnah bagaikan potongan malam yang sangat gelap gulita, kata Nabi. Ketika terjadi fitnah tersebut, hati-hati yang lemah tadi, dari di pagi dia itu bermukmin, di sore harinya dia sudah kafir. Atau di sore harinya dia mukmin, di pagi harinya dia sudah kafir. Perubahan tidak sampai 24 jam. Hanya dari pagi sampai sore, durasinya cuma 12 jaman. Tetapi perubahannya bukan orang yang tadinya rajin sholat berjamaah kemudian nggak rajin lagi, bukan. Perubahannya dari iman kepada kekufuran. Tetapi berbeda ketika kondisi dari baik menuju yang lebih baik, butuh usaha yang kuat dari kita. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka hadir di majelisnya Nabi. Di majelis Nabi ini ya, bukan di majelisnya kita. Tentunya sesuatu yang keluar dari mulut Nabi SAW pasti akan tersentuh ke dalam hati. Pasti itu ya. Ya, sesuatu yang ikhlas itu pasti akan memberikan efek dalam hati lebih. Ya. Mereka berkata, ya Rasulullah, ketika kami hadir di majelis engkau ya Rasulullah, seakan-akan surga ada di depan kami ya Rasulullah. Seakan-akan neraka ada di depan kami, kami begitu khusyuk ya Rasulullah. Namun ketika kami pulang bertemu dengan istri kami, dengan anak-anak kami, lupa seluruh apa yang kau ingatkan ya Rasulullah. Kami ini munafik ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW, ya Hamdalah, Ruwaidan. Ya Hamdalah, sedikit demi sedikit. Perhatikan. Ketika Rasulullah menyebutkan dari iman menuju kekufuran, prosesnya kapan? Cepat nggak? Cepat, dari pagi sampai sore. Tetapi ketika Rasulullah menerangkan tentang iman menuju kepada yang lebih baik, itu butuh usaha agar dia bisa merasakan selalu manisnya iman dan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, silakan kita mencari nafkah. Silakan kita mencari rezeki, karena itu memang kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi keluarga kita. Namun ada waktu, apalagi pihak masjid, subhanallah ya, menyediakan waktu mencari penceramah untuk ada nutrisi hati, ada penyemangat dalam hati kita ini agar selalu ya seimbang, selalu memikirkan ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, inti pembahasan yang ingin saya sampaikan di siang hari ini sesuatu yang terlupakan. Apa maksudnya? Terkadang kebanyakan dari kita atau sebagian dari kita, ya Islam itu pokoknya saya sholat 5 waktu, ya saya puasa, saya bayar zakat, saya naik haji, saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak korupsi, udah selesai. Yang sifatnya itu hanya hablum minallah. Padahal Islam itu tidak berbicara hanya hablum minallah saja. Tetapi Islam juga berbicara tentang hablum minan nas. Bagaimana kita berinteraksi dengan manusia,
Bagaimana kita bermuamalah dengan manusia, bagaimana kita berbicara dengan manusia, bagaimana kita beradab dengan istri kita, bagaimana akhlak kita dengan anak-anak kita, bagaimana akhlak kita dengan tetangga kita. Itu semuanya diatur dalam Islam ya, dengan aturan yang sangat lengkap dan sempurna. Dan prinsip ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Perhatikan para hadirin. Allah mengatakan, saling bekerja samalah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan saling bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Ini apa namanya? Hablun minan nas. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu memiliki hukuman yang sangat dahsyat. Apa ini? Hablun minallah. Jelas. Nah, di dalam ayat ini kenapa Allah Subhanahu wa taala mengedepankan hablum minan nas, baru setelahnya Allah menyebutkan hablum minallah yang kedua. Apakah maknanya bahwasanya hablum minallah itu di nomor 2 kan? Apakah maknanya hablum minallah itu enggak penting? Oh, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah ketika kita berbuat dosa kepada Allah, antara kita dengan Allah, hablum minallah, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, Allah ampuni dosa-dosa kita kalau kita benar-benar bertaubat. Tetapi ketika kita berbuat kesalahan dengan manusia, itu tidak cukup minta maaf. Ya, tidak cukup saya bertaubat dari apa yang saya lakukan, nggak cukup. Walaupun nggak sengaja. Misalnya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita puasa. Baik. Kemudian tiba-tiba nggak sengaja makan dan minum. Batal nggak puasa kita? Nggak sengaja ini. Nggak batal kan? Berdosa nggak kita? Nggak berdosa. Karena Allah Maha Rahmat, Allah Maha Rahim. Ketika kita sholat Allahu Akbar, nggak sengaja ngobrol dia, bicara. Ya karena terbiasa sering angkat HP lagi sholat, halo, oh saya lagi sholat. Batal nggak sholatnya? Nggak sengaja, nggak batal. Dosa dia? Nggak dosa. Karena Allah Maha Rahmat, Allah Maha Rahim. Ya. Tapi ketika kita parkir mobil atau kita atret mobil kita, atret betul, bahasa Indonesia atau bahasa Aceh? Bahasa Indonesia ya. Kita mundurin mobil, ya qadarullah nggak sengaja tabrak mobil orang di belakang. Dosa nggak kita? Nggak sengaja, nggak dosa kan? Tetapi wajib bayar nggak? Bayar. Oh afwan akhi, saya nggak sengaja. Iya saya terima afwan ya. Tapi mobil saya harus dibayar. Ya, jadi apa saja kerusakan yang kita lakukan kepada manusia dari harta yang dia miliki, ketidaksengajaan itu kita tidak berdosa, tetapi haknya manusia harus kita bayar. Ini menunjukkan kepada kita haknya manusia itu besar. Hak manusia itu bukan sesuatu yang kecil. Ya, kadang-kadang sebagian orang dia berpikir masuknya saya ke dalam surga dikarenakan saya naik haji. Betul, itu menjadi sebab orang masuk surga. Masuknya saya ke dalam surga dikarenakan saya membangun masjid. Benar, itu bagian jalan menuju dalam surga. Tapi kita harus mengetahui juga, ya ada amalan-amalan yang kadang orang nggak berpikir itu bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ada seorang wanita pelacur. Dia melihat seekor anak anjing kehausan. Kemudian diambil sepatunya, diambil air di sungai, kemudian diberikan air kepada anjing tadi. Sebabnya Allah memberikan hidayah kepadanya, dia bertobat dari perbuatannya dan kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Kebayang nggak kita? Kita pikirkan yang masuk surga, buat kita masuk surga haji, bangun masjid ya. Tapi subhanallah, memberikan makanan kepada seekor anjing bisa menjadi sebab masuk surga. Begitu juga sebaliknya para hadirin. Ya orang berpikir, wah saya nggak mau berbuat syirik, saya nggak mau berbuat kufur, saya nggak mau makan riba, saya nggak mau membunuh, saya nggak mau berzina karena ini perbuatan yang haram. Ini bisa mengantarkan saya dalam surga, dalam neraka. Naam, ini amalan-amalan bisa mengantarkan kita dalam neraka. Tapi ingat, ada hal-hal yang terkadang kita sepelekan atau bahkan kita dengan sengaja melakukannya
Nah, itulah terkadang yang akan bisa mengantarkan kita dalam neraka. Rasulullah menceritakan dalam sebuah hadisnya, ada seorang wanita solehah. Wanita solehah. Iya, dia mengurung seekor anak kucing. Kemudian anak kucing itu tidak diberikan air, ya, kemudian mati menjadi sebab dia masuk neraka. Ini menunjukkan Islam itu bukan hanya menjaga tentang hablum minallah saja, tetapi juga Islam menjaga hablum minannas. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Iya, Islam tidak hanya berbicara hanya sekadar hubungan hablum minallah, tetapi juga Islam berbicara tentang hablum minannas. Islam juga berbicara tentang adab, Islam juga berbicara tentang akhlak, Islam juga berbicara tentang muamalah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'ithtu liutammima masalihil akhlaq. Hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Apakah akhlak kita dengan Allah ataukah akhlak kita dengan manusia? Jelas? Ya, karena seperti yang saya sebutkan tadi. Di sini ada satu cuplikan yang cukup indah untuk saya baca. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah, kata beliau, ana ulahid mal asaf anna an-nas al-yawm yahtamuna bil janibul awwal ala wa wal ilmu wa la yahtamuna bi janibil akhar ala wal akhlaqul was suluk. Ya, dan yang saya perhatikan, kata Syekh Albani, di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang mulai belajar, mulai senang dengan agama, mulai hadir di majelis ilmu, mulai membaca buku-buku para ulama, mulai menelaah pelajaran akidah. Masya Allah, ada perubahan yang terjadi di kalangan umat Islam. Ya, mungkin di masa-masa kita kecil, anak-anak muda umur 17 tahun, 20 tahun, 22 tahun, 25 tahun ikut kajian di masjid, kan jarang ada. Tapi sekarang kita lihat di masjid-masjid justru anak-anak muda yang banyak hadir di majelis ilmu, kan begitu? Kata Syekh, ini sesuatu yang kita syukuri. Akan tetapi, ya, kebanyakan dari mereka itu tidak memperhatikan dari sisi yang keduanya. Apa sisi kedua? Yaitu sisi akhlak. Fa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita sebutkan tadi, beliau membangun dakwah beliau yaitu dengan akhlak yang mulia. Iya, bahkan ada sebagian orang-orang musyrikin yang sangat membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat benci dengan Islam. Mereka masuk Islam sebelum mereka mendapatkan penjelasan tentang kesucian Islam, tetapi mereka baru hanya melihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kisahnya disebutkan dari Thumamah. Thumamah ini tokoh musyrik, sangat benci dengan Nabi SAW, sangat benci dengan Islam. Gak ada orang yang paling dia benci melebihi bencinya dia kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ditahan oleh Nabi, ditawan, diikat. Di mana diikat? Di masjid. Di masjid beliau diikat. Dia bukan dijamu dengan jamuan, bukan diberikan kasur yang empuk, enggak. Diikat di dalam masjid. Setiap Rasulullah SAW masuk masjid, ya, menyapa Thumamah, ya, dan Nabi SAW bertanya, bagaimana, apa yang kau dapatkan? Ditegur oleh Nabi, disapa oleh Nabi. Hari ketiga, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, wahai Muhammad, tidak ada agama yang paling kubenci dulunya adalah Islam. Tetapi hari ini, wahai Muhammad, Islam adalah agama yang paling kucintai. Tidak ada orang yang paling aku benci dulunya melebihi dari engkau, wahai Muhammad. Tapi hari ini engkau adalah orang yang paling kucintai. Kemudian dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhlak. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya para sahabat memberikan efek yang sangat besar kepada orang yang tadinya membenci Rasulullah dan Islam. Begitu juga ketika Tufail bin Amr ad-Dawsi
seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman, datang ke kota Mekah. Tidak ada keinginan sama sekali dia untuk masuk Islam, nggak ada. Iya, dia punya urusan datang ke kota Mekah. Karena dia tokoh dari negeri Yaman, disambutlah oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal dan yang semisalnya. Diberikan makanan, diberikan tempat tinggal, dijamu dengan jamuan yang istimewa. Ketika mereka selesai menjamu Tufail bin Amr ad-Dawsi, mulailah mereka berkata, wahai Tufail, hati-hati ini Muhammad ini pembuat kekacauan, Muhammad ini membawa agama yang jelek, Muhammad ini telah membuat perpecahan di kalangan kami. Segala kejelekan mereka sematkan kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai kata Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu, dia menutup telinganya supaya jangan sampai terdengar ucapan Muhammad itu melewati telinganya. Saking takutnya dia dengan Muhammad ini. Tetapi subhanallah, ketika dia datang ke Ka'bah, ya, karena orang-orang musyrikin dulu kan tawaf juga mereka. Datang ke Ka'bah dari kejauhan, dia melihat sosok seorang laki-laki yang sangat tenang, sehingga terdorong dan termotivasi dia untuk mendekati Nabi ini. Dia tidak mendapatkan cerita kecuali kejelekan tentang Rasulullah. Tetapi ketika dia melihat bagaimana tenangnya Nabi Muhammad SAW, akhirnya dia mendekat. Tanpa dia sadari dia sudah berada di samping Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, aku telah mendengar sesuatu yang jelek tentang dirimu. Sampai-sampai aku takut ada kalimat engkau yang melewati telingaku. Tapi sebenarnya apa yang kau ajarkan, wahai Muhammad? Perhatikan, Rasulullah SAW pada waktu itu beliau nggak sibuk dengan yang nggak penting. Apa yang mereka bicarain buat saya itu bohong semua. Nabi hal gitu-gituan Nabi kurang peduli. Ya, tapi yang beliau fokus adalah mengajarkan manusia kepada kebaikan, mengenalkan manusia dengan Allah. Subhanallah, akhirnya dia masuk Islam. Terkadang berapa banyak, mohon maaf para hadirin dan hadirat, orang-orang yang tadinya di luar masjid nggak pernah berada di masjid, bermuamalah dengan orang-orang yang sering ke masjid, akhirnya tambah benci dengan ahlul masjid. Atau ada orang-orang non-Islam, iya, dia bergaul dengan muslimin, bergaul dengan kita, bermuamalah dengan kita, bekerja sama dengan kita. Yang tadinya dia istilahnya nggak punya pandangan apapun tentang Islam, putih saja, nggak hitam, nggak putih, tengah-tengah lah. Setelah dia bergaul dengan kita, memandang Islamnya agama nggak benar. Kenapa? Karena akhlaknya umat Islam tidak berakhlak dengan Islam itu sendiri. Karena akhlaknya umat Islam, mereka tidak berakhlak dengan akhlak Nabi mereka. Mereka bergaul dengan kita, justru mereka lari dari kita. Sebaliknya orang yang benci dengan Nabi, melihat Nabi SAW jadi masuk Islam. Makanya kata Syekh Albani rahimahullah, ayyuhal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, wal waqi anni kuntu fi ibtida'i talabil ilm. Kenyataannya ketika aku mulai awal belajar, aku berpikir bahwasanya masalah yang paling besar yang melanda umat Islam adalah masalah akidah mereka. Akan tetapi semakin ke depan, ternyata bukan hanya masalah akidah saja yang menjadi problem besar umat Islam, tetapi juga dari sisi akhlak, kata beliau. Orang di luar masjid, orang non-Islam, mereka tuh nggak perlu tahu berapa rakaat kita sholat malam, berapa juz Al-Quran yang Anda hafal, berapa hadis yang Anda hafal, itu nggak perlu tahu mereka. Yang mereka lihat baik dan tidak baiknya agama yang kita anut, bagaimana cara kita berakhlak dengan mereka, bagaimana kita beradab dengan mereka, bagaimana cara kita bermuamalah dengan mereka, bagaimana kita diberikan amanah oleh mereka dengan keuangan, apakah kita bisa jujur ataukah tidak, diberikan amanah dengan pekerjaan, kita jujur ataukah tidak. Jadi jangan sampai para hadirin, mohon maaf, ketika kita bekerja di sebuah perusahaan non-Islam, non-Muslim, ya, jangan sampai perusahaan itu menganggap ini kalau kita mempekerjakan orang Muslim repot sekali perusahaan kita. Cuman mau gimana lagi, kita berada di negara yang mayoritasnya umat Islam. Jangan sampai mereka punya pandangan seperti itu kepada kita. Karena itu akan sangat berpengaruh akan
keagungan agama kita. Padahal agama kita sesuatu yang indah yang disebutkan tadi. Tetapi umat Islamlah yang mereka tidak berakhlak sebagaimana akhlaknya Nabi, membuat orang-orang itu membenci Islam. Maka inilah para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, untuk kita perbaiki jalannya kita. Ya, akhlak kita dengan istri kita, akhlak kita dengan anak kita. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kita ingin membaca beberapa, sampai jam berapa kajian kita? Jam 1 selesai semuanya. Kita ingin melihat bagaimana akhlak Nabi kita SAW. Ya, jadi kita bahas hal yang kecil-kecil, hal yang kecil dalam arti kata ya dianggap kecil oleh orang, tetapi terkadang itu besar efek dalam kehidupan kita dan efek kita kepada orang lain. Kita mulai bagaimana akhlak Nabi kita SAW dengan anak kecil. Ya, terkadang ini kan biasanya apalagi anak kecil pergi ke masjid, itu pokoknya yang paling tertolima anak kecil sudah kalau dia di masjid. Kan gitu. Bagaimana Nabi kita bermula dengan anak kecil? Jadi pernah suatu hari Nabi SAW beliau duduk dengan para sahabatnya. Di sebelah kanan beliau ada anak kecil. Di sebelah kiri beliau ada orang tua, Abu Bakar dan yang semisalnya. Nah, kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW, kalau memberikan air beliau berikan kepada yang di sebelah kanan. Nah, kebetulan yang sebelah kanan itu anak kecil. Sebelum kita lanjut hadis ini para hadirin, kira-kira kita lagi duduk sama orang tua nih, sama tua-tua, dewasa-dewasa, tiba-tiba ada anak kecil ikut nimbrung sama kita. Kira-kira kita apain? Apain kira-kira? Hah? Usir. Ente masih kecil ngapain sini? Ya, kadang dimarahin lagi anak kecil tadi. Tapi balik lihat bagaimana akhlak Nabi kita SAW. Nabi minum. Ya, ketika Nabi ingin memberikan minuman kepada orang yang lebih tua dulu, karena memang kebiasaan beliau memberikan minuman ke sebelah kanan, Rasulullah berkata, wahai anak kecil, boleh minuman ini saya kasih dulu kepada orang tua-tua? Boleh enggak? Nabi minta izin coba. Minta izin, bukan diusir. Boleh aku berikan minuman kepada anak kecil ini? Kepada orang tua dulu. Kata anak kecilnya, ya Rasulullah, kalau seandainya minuman yang kau minum tadi, ya, di situ ada bekas bibir engkau berikan kepada orang tua, nanti tinggal buat aku bekas bibir mereka, bukan bekas bibir engkau. Enggak mau saya Rasulullah, enggak mau saya. Akhirnya Nabi kasih kepada anak kecil ini. Subhanallah. Begitulah akhlak mulia Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ada anak kecil, ada seorang anak kecil main burung-burungan pada waktu itu, ditegur oleh Nabi, disapa oleh Nabi. Ya Aban Numair, ma fa'ala Nugair. Wahai Aban Numair, ada apa dengan burung kecilmu? Nabi, terkadang kita, mohon maaf lah ya, ada ilmu sedikit, mungkin ada kedudukan sedikit atau apalah daripada dunia ini. Seakan-akan kalau saya menegur anak kecil, saya berbicara dengan anak kecil, itu menjatuhkan derajat saya. Setinggi apapun derajat kita, sehebat apapun kedudukan kita, nggak ada yang melebihi kehebatan Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi bersamaan dengan itu, Rasulullah SAW itu sangat perhatian, walaupun anak yang kecil. Begitu juga dengan orang-orang yang miskin. Orang miskin. Kalau orang kaya udah nggak usah kita bahas lah. Orang pinter sendiri dalam bermuamalah dengan orang kaya, kan begitu? Iya. Bagaimana Nabi kita SAW perhatian beliau dengan orang-orang miskin. Di masjid Nabi pada waktu itu para hadirin, ada yang namanya Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah orang-orang fakir, orang nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, yang tinggal di masjid Nabi Muhammad SAW yang mereka belajar dengan Rasulullah. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah, iya, saking laparnya terkadang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengikat batu di perutnya sampai-sampai orang menganggap Abu Hurairah ini sudah gila. Beliau berkata, saya nggak gila tapi saya lapar. Hingga suatu hari saking laparnya Abu Hurairah, beliau berdiri di pojok jalan. Ya, siapa yang lewat beliau tanya sebuah soal dengan maksud dan tujuan supaya diajak ke rumahnya. Ya, jadi soal yang beliau ajukan bukan ingin mengetahui jawabannya, tetapi supaya diajak
ke rumah untuk makan. Lewat Abu Bakar As-Siddiq, ditanya oleh juga Abu Bakar As-Siddiq, berlalu. Sudah menjawab kemudian berlalu. Ya, kemudian lewat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, juga ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian juga beliau berlalu. Kemudian lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah tahu, Rasulullah tahu ini Abu Hurairah sedang lapar ini. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya Abu Hurairah, ayo ke rumah saya. Ayo ke rumah saya. Siapa? Orang miskin, penuntut ilmu, fakir, nggak punya apa-apa. Ya mungkin hari-hari ini orang-orang seperti ini nggak dipandang. Jangankan disenyumin, disalamin pun enggak. Tetapi Nabi, kalau kita cerita sibuk, siapa yang lebih sibuk dibandingkan Rasulullah SAW? Tetapi sibuknya beliau ajak orang miskin ke rumahnya beliau. Kemudian Nabi berkata kepada istrinya, wah istriku, apakah ada makanan di rumah? Kemudian kata Nabi SAW, dan kata istrinya, ya Rasulullah, nggak ada makanan di rumah, tapi baru saja ada orang yang menyerahkan susu kepada kita. Tapi akhirnya Rasulullah mengambil susu tadi. Antum melihat bagaimana keseharian Nabi dengan para sahabatnya, bagaimana keseruan beliau dalam bermuamalah. Kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, panggil semua sahabatmu yang ada di Sufah, biar kita minum susu bersama-sama. Abu Hurairah berkata, ini susu 1 gelas, buat saya saja nggak cukup ini. Ini disuruh panggil semua oleh Nabi SAW. Ya sudah, karena perintah Nabi. Akhirnya dipanggil oleh Abu Hurairah semua ahlu Sufah masuk ke rumah Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, ya Abu Hurairah, orang yang menuangkan minuman adalah orang yang paling terakhir minum. Udah lagi. Jelas ya, orang yang menuangkan minuman, orang yang paling terakhir minum. Jadi kamu bagi dulu minuman kepada saudaramu, kalau ada sisa baru engkau minum. Berpikir, ya Allah, gimana lagi ini perintah Nabi? Ya, kemudian akhirnya subhanallah, ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir seluruh para sahabat Al-Sufa tadi mereka minum semuanya kenyang. Kemudian kata Nabi kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, tinggal saya dengan kamu saja yang belum minum. Minum wahai Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah minum. Kemudian beliau minum. Ya Rasulullah, saya sudah kenyang ya Rasulullah. Sudah tidak ada lagi tempat di perut saya ini. Beginilah akhlak seorang pemimpin. Beginilah akhlak seorang nabi. Beginilah akhlak orang yang hari ini sering kita sebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi, para hadirin, kebiasaannya beliau ketika ada masalah dari orang-orang yang fakir ini, beliau bukan hanya memberikan jawaban dari pertanyaan mereka, terkadang juga Nabi SAW memberikan solusi. Perhatikan baik-baik. Waktu itu ada seorang laki-laki, dia mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, saya sudah celaka ya Rasulullah. Saya celaka. Kenapa? Saya mendatangi istri saya di siang hari bulan Ramadan. Celaka saya Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW, ya sudah, engkau harus membayar kafarah. Ya, engkau harus memerdekakan budak. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya tidak mampu ya Rasulullah. Kalau memang demikian, kata Nabi SAW, berpuasalah berturut-turut selama berapa bulan? 2 bulan berturut-turut. Dia berkata, ya Rasulullah, di bulan Ramadan saja, yang 1 bulan saya tidak sanggup menahan syahwat saya Rasulullah. Gimana lagi 2 bulan di luar Ramadan? Iya, masih sabar nggak Nabi? Sabar Nabi. Kalau kita udah buat dosa, cari solusi sama orang, kasih solusi nggak mampu, kan begitu. Akhirnya kita melihat bagaimana Nabi tetap bersabar. Kata Rasulullah, kalau memang demikian, engkau berikan makanan kepada 60 orang miskin. Kata laki-laki ini, ya Rasulullah, saya juga nggak mampu ya Rasulullah. Ya. Gitu, kalau kita cerita kita semua ya, ditanya sama orang, ini gimana, ini gimana, 2 kali ditanya kita aja udah, kita tinggalin sudah, kan begitu. Tapi Nabi enggak. Ya Rasulullah, saya enggak mampu memberikan 60 orang miskin ya Rasulullah. Rasulullah pulang ke rumah beliau, beliau mengambil makanan, kemudian diberikanlah kepada orang miskin ini. Kata Rasulullah, sedekahkanlah makanan ini kepada 60 orang miskin. Dia berkata lagi, ya Rasulullah, nggak ada orang lebih miskin dibandingkan saya di kota Madinah ini ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, ya sudah, engkau sedekahkan untuk dirimu dan keluargamu. Demikianlah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, pada waktu itu ada seorang wanita, ada seorang laki-laki, seorang wanita menghampiri Nabi Muhammad SAW dan dia ingin menghibahkan dirinya untuk Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau tidak punya hajat dengan perempuan tersebut, nikahkan dengan saya ya Rasulullah. Ya, nah kebiasaan para sahabat kan mereka malu terkadang berbicara dengan Nabi karena wibawanya Nabi. Tapi kayak memang mungkin laki-laki ini sudah ngebet sekali pengen nikah. Akhirnya ya Rasulullah, kalau nggak ada hajat nikahkan saja dengan saya ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, coba engkau cari sesuatu yang bisa engkau berikan dia sebagai mahar. Singkat ceritanya, dia berkata, ya Rasulullah, saya cuman setelah Rasulullah suruh cari besi, cincin dari besi, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya cuman ada baju di pakaian di badan saya ini. Kalau saya jadikan baju ini sebagai mahar ya Rasulullah, saya nggak punya baju lagi keluar dari rumah saya ya Rasulullah. Rasulullah nggak mengatakan udah miskin, kere, mau kawin lagi nggak punya modal. Nggak ada, Nabi nggak pernah berkata demikian. Nabi berkata, zawattuka bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan apa yang kau punya dari Al-Quran. Subhanallah. Begitu juga kebiasaan Nabi kita SAW. Nabi kita itu hampir tidak pernah mengatakan kalimat tidak ketika beliau ingin menolak sebuah permintaan. Beliau akan menggunakan kalimat-kalimat yang lainnya supaya tidak tidak membuat orang itu tertekan atau terpojokkan dengan permintaan tadi. Beliau pakai kalimat yang menyejukkan. Hampir beliau tidak pernah mengatakan tidak. Iya, ketika Rasulullah mengkhabarkan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian berdiri Ukasyah, ya Rasulullah, ud'ullahu li an akuna minhum. Ya Rasulullah, doakan saya supaya saya bisa mendapatkan keutamaan 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian kata Nabi SAW, anta minhum, engkau bagian dari mereka. Kemudian datang sahabat yang lainnya, ya Rasulullah, doakan saya juga ya Rasulullah seperti engkau doakan kepada dia. Rasulullah ingin menolak. Iya, Rasulullah tidak mengatakan saya nggak mau, tidak, atau yang semisalnya, atau kemana aja yang dari tadi. Ya, enggak. Rasulullah mau nolak dengan kalimat yang itu memberikan motivasi kepada dia. Kata Rasulullah SAW, waqad sabaqaka Ukasyah, sahabatmu Ukasyah telah mendahuluimu. Coba kamu tadi, seakan-akan ya, coba tadi kamu lebih cepat, maka kamu akan dapat. Berarti besok-besok ketika ada kebaikan, kamu harus lebih cepat. Motivasi diberikan oleh Nabi, beliau tidak menggunakan kalimat-kalimat yang memojokkan. Subhanallah. Hal sekecil ini diperhatikan oleh Nabi kita SAW. Datang Fatimah radhiyallahu taala anha, putri beliau yang sudah menikah, sudah punya anak. Dia berkata, wahai Rasulullah, aku punya pekerjaan yang cukup berat di rumahku ya Rasulullah, untuk mengurusi suami dan anak-anakku ya Rasulullah. Tolong wahai Rasulullah, carikan kepadaku seorang pembantu yang bisa membantu aku bekerja. Bagaimana cara Nabi menolak permintaan putri beliau? Ya, beliau tidak mengatakan, ini sudah tugas perempuan, ngapain juga ente kawin kalau mengurusi anak sama suami. Gak ada Nabi ngomong kayak gitu. Iya, atau Nabi mengatakan, enggak, saya nggak mau, enggak. Bukan begitu cara Nabi menolak. Nabi menolak dengan beliau berkata, wahai Fatimah, maukah aku tunjukkan kepada engkau yang lebih baik daripada itu, dan apabila engkau melakukannya sama seperti engkau punya seorang pembantu. Sebelum engkau tidur, engkau membaca zikir-zikir, engkau akan diberikan kekuatan oleh Allah seperti engkau punya seorang pembantu. Subhanallah. Demikian cara Rasulullah SAW bermuamalah. Dan yang terakhir, dengannya para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah, yang paling terpenting sebenarnya dari hal-hal yang terpenting, bagaimana Rasulullah SAW dengan istri-istri beliau. Karena ketika kita belajar agama, atau dengan bahasa sekarang kita berhijrah, seharusnya efek daripada hijrahnya kita, efek dari ilmu yang kita tuntut, yang paling mendapatkan kebaikan seharusnya adalah istri kita di rumah. Seharusnya adalah anak-anak kita di rumah. Karena mereka adalah orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Kalau kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, keseharian Nabi dengan istri-istri beliau, kita malu mengaku diri kita sebagai pengikut Nabi SAW. Kita akan malu mengatakan saya orang yang paling mencintai Nabi. Karena luar biasa beliau menjaga istri beliau, luar biasa beliau menjaga anak-anak beliau. Iya. Di antara kisahnya, para hadirin dan hadirat,
Suatu hari Aisyah radhiyallahu Nabi SAW berada di rumah Aisyah. Datang utusan dari Ummu Salamah membawa kue untuk Nabi SAW. Ummu Salamah istri Nabi, Aisyah juga istri Nabi. Kan begitu. Nah Aisyah beliau cemburu karena Ummu Salamah ngantarin kue melalui utusannya untuk Nabi. Akhirnya ditepis kuenya oleh Aisyah, pecah piringnya. Ya, berjatuhan makanan yang diberikan oleh Ummu Salamah. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Ibunda kalian sedang cemburu. Subhanallah. Ibunda kalian sedang cemburu. Udah itu saja. Nabi SAW mengambil piringnya, mengumpulin makanannya. Udah pasti Aisyah nggak makan. Beliau bagi-bagi kepada siapa? Kepada sahabatnya. Besoknya atau setelahnya Rasulullah mengambil piring di rumah Aisyah digantikan ke piring Ummu Salamah yang telah dipecahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita mohon maaf ya, mungkin sedikit istri kita buat salah, sedikit dia salah ngomong, mungkin kita hina, kita caci, atau mungkin kita pukul atau yang semisalnya. Ya, jadi para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, kalau waktu terbatas karena ini masalah penting sekali ya. Masalah kita dengan istri kita, kita dengan anak-anak kita, ini masalah ajaran Islam. Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istri kalian, dan saya adalah orang yang paling baik untuk istri saya. Kenapa? Rasulullah sangat fokus dengan perempuan karena perempuan itu kaum yang lemah. Kita ambil dia dari rumah bapaknya, kemudian kita nikahkan dia, kemudian dia punya anak, badannya sudah tidak seindah sebelum kita nikah. Kalau kita sia-siakan dia, mohon maaf, atau kita ceraikan dia sudah punya anak 6 dari kita. Siapa yang lagi mau menikahi dia? Siapa? Kalau kita, ya gampang laki-laki. Cerai gampang laki-laki, dia nikah dengan siapa? Ini perempuan 6 orang, janda 6 orang, dia bawa anaknya. Siapa yang mau nikahin? Karena mereka adalah kaum yang lemah. Mereka orang yang butuh perlindungan. Makanya Islam sangat konsen dan besar berbicara tentang kaum wanita. Semakin lemah orang itu semakin dimuliakan dalam Islam. Ya, oleh karena itu para hadirin, mudah-mudahan kajian yang singkat ini, ya ini sebenarnya sebagai muqaddimah untuk kita lebih menggali tentang agama kita, menggali tentang Islam sehingga akan terpatri dalam hati kita. Islam adalah agama yang keren. Islam adalah agama yang hebat. Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan dari yang paling kecil sampai yang besar. Kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu mencintai dalam hati kita keislaman, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tidak melihat nabi kita, dan pasti di antara kita semuanya rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rezeki, kita ingin memeluk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita ingin berbicara dengan beliau, kita ingin berdialog dengan beliau, dan tentu caranya adalah dengan cara masuk ke dalam surganya Allah, karena Nabi kita berada di dalam surga, beliau tidak berada dalam nerakanya Allah. Allahu ta'ala alam bisawab. Cukup. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf karena waktu kita terbatas. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.